Are you lost? Assalamualaikum guys, apa kabar nih kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi pada video kali ini aku mau ngebahas alur cerita dari film yang berjudul The Night. Film ini bakal bercerita tentang pasangan suami istri yang tersesat di tengah malam, yang pada akhirnya mau nggak mau mereka harus menginap di suatu hotel misterius. Nah, disinilah teror-teror mistis akan terjadi. So, seperti apakah kisahnya? Kita langsung aja ke isi cerita film selengkapnya. Cerita dimulai dengan diperlihatkan pesta kecil-kecilan komunitas warga Iran yang tinggal di Amerika. Di momen ini, salah satu wanita bernama Maida kedapatan mempunyai tato baru. Saat ditanya sama teman-temannya tato apa itu, Maida menjawab kalau dia nggak tahu. Soalnya dia cuma lihat koleksi gambar di tempat tukang tato. Dan karena bagus, Maida memilih gambar tersebut. Selain itu, tato tersebut juga digambar di lengan suami Maida yang bernama Baba. Saat malam udah semakin larut, Baba dan juga Maida memutuskan untuk pulang. Awalnya Baba ditawari untuk menginap karena dia habis minum-minum, tapi Baba tetap ngotot pengen pulang saat itu juga. Di dalam perjalanan, keanehan mulai terjadi. Mereka seperti tersesat dan GPS mobil mereka juga error. Karena panik dan juga mabuk, Baba kehilangan kendali dan menabrak seekor kucing. Anehnya, saat dilihat kucing itu udah hilang. Sebelum masuk ke mobil, Baba juga melihat sosok bayangan hitam. Di dalam mobil sendiri, perdebatan mulai terjadi. Maida menyalahkan Baba yang memaksa nyetir dalam keadaan mabuk. Karena hal itu, mereka berdua pun memutuskan untuk mencari hotel. Pada akhirnya, Baba dan Maida menemukan hotel di dekat sana. Namun, ada yang aneh dengan hotel itu, karena meskipun cukup besar, tapi hotel tersebut terlihat sepi. Gak cuma itu, saat akan masuk, Baba dicegat sama seorang gelandangan. Yang mana gelandangan ini langsung pergi saat melihat tato milik Maida. Mereka pun memesan satu kamar kepada resepsionis. Saat akan menuju kamar mereka, Baba melihat lukisan aneh. Di dalam lukisan itu terlihat seorang wanita yang menghadap cermin. Namun bayangan cermin tersebut malah membelakangi wanita itu. Sebelum tidur, Baba juga mandi terlebih dahulu, yang mana di saat itu dia merasakan sakit di tatonya dan hidungnya juga mengeluarkan darah. Saat udah tengah malam, bayi mereka yang bernama Salman tiba-tiba terbangun. Maida yang berusaha menidurkan Salman melihat bayangan orang mondar-mandir di depan pintu. Are you lost? Saat pintu dibuka, ada sosok bocah di sana. Bocah itu langsung lari dan saat Maida berusaha mengejar, bocah tersebut udah hilang. Gak mau ambil pusing sama kejadian itu, Maida balik nidurin Salman. Namun di saat yang sama dia mendengar suara langkah kaki di atas kamar mereka. Yang mana gak lama berselang, Salman kembali rewel. Dan sekarang giliran Baba yang harus nidurin Salman. Sama persis kayak yang dialami sama Maida, Baba juga melihat bayangan orang mondar-mandir di depan pintu. Namun kali ini saat Baba membuka pintu, gak ada siapa-siapa di sana. Baba lalu bermaksud membuatkan susu untuk Salman. Dia pun pergi ke resepsionis untuk meminta air panas, dan si resepsionis lalu membuatkan susu untuk Salman dan meminumkannya. Sembari meminumkan susu untuk Salman ini, si resepsionis menceritakan kisah yang aneh.
Dia bercerita tentang kengerian yang dia lihat saat ada orang yang mati di depannya. Dan hal yang paling mengerikan adalah kematian dari seorang anak kecil. Mendengar hal itu, Baba langsung meminta Salman untuk kembali. Si resepsionis lalu meminta maaf jika dia bicara hal yang mengerikan. Setelahnya, Baba melihat gelandangan di luar hotel, yang mana dari pantulan kaca, Baba melihat Maida di belakangnya. Maida bertanya apa yang dilakukan Baba sekarang. Baba menjawab kalau dia lagi nyari susu untuk Salman. Yang pada akhirnya Maida menyuruh Baba untuk balik ke kamar dan dia akan menidurkan Salman di sini. Saat Baba udah di kamar, Maida datang dan menanyakan di mana Salman. Hal ini tentu aja membuat Baba panik dan segera turun ke bawah. Dan bener aja Salman cuma sendirian di situ. Di saat inilah Baba mulai merasa curiga dengan keanehan yang dia alami. Kembali saat Baba berusaha tidur, dia mendengar sesuatu. Saat dilihat ada sosok wanita yang menggores kaca jendela. Namun si wanita langsung menghilang begitu aja. Di saat yang sama, Baba mendengar suara Maida dan dia pun keluar kamar untuk membantu Maida membawa Salman. Maida sendiri merasa curiga sama Baba yang mulai berperilaku aneh. Dia pun cerita kalau tadi dia seperti melihat sosok wanita. Namun Maida bilang kalau dari tadi dia terus-terusan dibawa untuk menidurkan Salman. Yang setelahnya mereka berdua mendengar suara langkah kaki dari atas kamar. Dan karena merasa terganggu, Baba mencoba untuk menelpon resepsionis. Tapi sayangnya resepsionis nggak menjawab telepon itu. Baba lalu keluar kamar dan melihat sosok wanita yang berlari turun ke lantai bawah. Baba juga melihat resepsionis yang ada di lorong. Pada akhirnya, Baba memutuskan untuk ngecek sendiri apa yang ada di atas kamarnya. Saat udah sampai di atas, yang ada cuma atap yang kosong. Di sini Baba juga dikagetkan dengan foto Salman di HP-nya yang sama sekali nggak pernah dia ambil. Baba pun bertanya kepada Maida dan Maida menjawab kalau mungkin aja Baba lupa pernah mengambil foto itu. Tiba-tiba pintu kamar mereka digedor sama seseorang. Saat dilihat gak ada siapa-siapa dan karena udah frustasi, Baba mencoba untuk menelpon polisi. Namun Baba kesulitan untuk menjelaskan apa yang sekarang dia alami. Maida juga berkata untuk apa menelpon polisi kalau mereka sendiri nggak tahu apa yang mereka hadapi. Karena kebingungan, Baba pun memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Namun saat akan keluar kamar, terdengar suara yang memanggil Mama dari sudut ruangan. Saat Baba mencari sumber suara tersebut, dia nggak menemukan siapapun. Sesaat setelahnya terdengar suara ketukan pintu, dan saat dibuka itu adalah polisi yang dipanggil oleh Baba. Namun Baba bertanya-tanya bagaimana bisa polisi tersebut menemukan di kamar mana Baba menginap. Si polisi lalu menjawab kalau dia udah memeriksa buku tamu yang ternyata hanya Baba dan Maida tamu di hotel itu malam ini. Baba pun mencoba menjelaskan apa yang terjadi, tapi si polisi malah menuduh Baba udah berhalusinasi dan melakukan hal konyol dengan melapor ke polisi karena hal tersebut. Tapi tetap aja si polisi ini ngecek ke semua sudut ruangan, dan tentu aja dia nggak menemukan apa-apa. Setelah hal itu, Salman kembali terbangun dan si polisi ini menggendong Salman. Dia bercerita kalau dulu dia pernah memiliki anak perempuan namun meninggal karena kecelakaan. Tiba-tiba suara ketukan pintu kembali terdengar. Baba lalu membuka pintu yang mana Baba ini sangat terkejut saat melihat si polisi ada di sana.
Polisi yang udah ada di dalam kamar mereka juga seketika menghilang. Baba pun gak bisa menunggu lagi dan memutuskan untuk meninggalkan hotel tersebut sekarang juga. Tapi saat udah sampai di mobil, kunci mobil malah ketinggalan di kamar. Baba menyuruh Maida menunggu di dalam mobil sementara dia mengambil kunci mobil di dalam hotel. Yang lalu Maida didatangi oleh si gelandangan yang bicara hal aneh kepadanya. Baba berteriak dari jendela hotel dan menyuruh Maida untuk segera masuk ke dalam mobil. Sementara itu Baba yang akan keluar dari kamarnya melihat cincin yang menggelinding dari dalam kamar mandi. Baba yang penasaran lalu ngecek ke kamar mandi itu dan melihat sosok mayat wanita yang mati karena bundir. Ketakutan akan hal itu, Baba langsung pergi dari kamar. Di lorong, Baba seakan kehabisan tenaga, namun beruntungnya dia bisa masuk ke dalam lift. Gak sampai di situ aja, lampu lift juga tiba-tiba mati dan terlihat sosok wanita yang membisikkan sesuatu di telinga Baba. Sementara itu, Maida yang ada di dalam mobil mendengar suara yang memanggilnya sebagai mama. Dia juga melihat sosok bocah laki-laki dan karena ketakutan Maida kembali masuk ke dalam hotel. Di saat yang sama, Baba yang baru keluar dari lift bertanya kepada Maida apa yang telah terjadi. Namun karena ketakutan, Maida nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Yang sialnya saat akan membuka pintu hotel, pintu itu terkunci. Gak sampai di situ, lampu hotel juga tiba-tiba mati, yang mana di saat yang sama, Baba melihat sosok bocah laki-laki di luar hotel. Dia pun berusaha meminta tolong kepada bocah itu, tapi semua sia-sia karena bocah itu seketika berdiri bersama sosok wanita yang menghantui Baba. Baba dan Maida lalu menyusuri hotel itu, tapi semua pintu juga terkunci. Hingga akhirnya mereka berdua memutuskan untuk balik ke kamar dan Baba berusaha menelpon temannya yang bernama Farhad. Tapi saat ditelepon, Farhad malah ngomong kalau Baba harus berhenti mencari jalan keluar. Merasa aneh akan semua hal yang terjadi, Maida berpikir apakah ini ada hubungannya dengan tato yang baru aja mereka buat. Soalnya mereka sendiri nggak tahu apa arti dari tato itu. Maida berpikir mungkin aja tato itu adalah tato kutukan. Namun di sini Baba nggak percaya akan hal tersebut dan saat melihat jam sekarang udah jam 6 pagi. Anehnya matahari belum juga muncul saat itu. Maida lalu melihat sosok bocah laki-laki yang memanggilnya mama dan karena melihat hal itu Maida menjadi stres. Pada akhirnya Maida ini memberi pengakuan kepada Baba bahwa saat mereka baru aja pergi ke Amerika, Maida sempat hamil saat ditinggal pergi sama Baba. Maida memutuskan untuk menggugurkan bayi itu karena Baba nggak kunjung pulang. Maida nggak mau kalau dia melahirkan anak tanpa seorang bapak. Setelah melakukan pengakuan itu, listrik kembali menyala. Baba sendiri nggak menyalahkan Maida akan hal itu karena itu semua juga salahnya yang meninggalkan Maida tanpa memberi kejelasan. Jadi sosok bocah yang menghantui Maida adalah arwah dari bayi yang digugurkan sama dia. Mereka berdua pun segera turun ke bawah untuk keluar dari hotel itu. Namun sayangnya pintu hotel masih terkunci. Maida pun teringat dengan perkataan si gelandangan bahwa jika kebenaran terungkap, maka mereka akan menemui matahari. Yang mana saat Maida mengakui apa yang dia sembunyikan, listrik kembali menyala. Maida lalu menyuruh Baba untuk mengakui apa yang dia sembunyikan agar mereka berdua bisa pergi dari hotel itu. Sayangnya Baba nggak mau melakukannya. Dia lebih memilih untuk mencari jalan keluar daripada mengakui apa yang dia sembunyikan.
Hingga akhirnya Baba menemukan jalan keluar lewat pintu dapur. Saat Baba bermaksud menjemput Maida, dia kembali melihat penampakan sosok wanita. Wanita tersebut terus mendesak Baba agar mengakui apa yang telah dia sembunyikan. Sepertinya si wanita ini adalah selingkuhan Baba, dan saat Maida datang ke dapur untuk mencari Baba, Baba yang terkejut tanpa sengaja menusuk perut Maida. Maida yang udah sekarat menyuruh Baba untuk membawa Salman. Namun sayangnya Baba nggak menemukan Salman dimanapun hingga akhirnya terdengar suara yang berkata kalau nggak ada jalan keluar untuk Baba. Tiba-tiba Baba berpindah ke rumah sakit. Di sana dia melihat Farhad yang sedang melakukan operasi kepada wanita selingkuhan Baba. Baba juga melihat Maida yang dibawa oleh si gelandangan ke kamar mayat. Seketika itu Baba merasakan sakit di tatonya, dan karena hal itu juga Baba menusuk lengannya sendiri dan merusak tato tersebut. Karena hal itu semua keanehan menghilang seketika. Baba terbangun di hotel di samping Maida dan juga Salman, dan waktu menunjukkan jam 3 pagi. Baba lalu pergi ke toilet untuk cuci muka, namun bayangan Baba nggak ikut bergerak bersamanya. Dan lebih mirip seperti lukisan yang Baba lihat saat baru masuk ke hotel itu. Pada akhirnya Baba terjebak di hotel gaib tersebut selamanya. Yang lalu film ini pun berakhir. Oke guys, jadi itu tadi adalah seluruh alur cerita dari film The Night. Hotel yang dikunjungi Baba dan Maida sepertinya emang gak ada sejak awal ya. Hotel tersebut adalah hotel gaib yang bertujuan untuk menjebak orang-orang yang memiliki dosa di masa lalu. Dan sepertinya Baba bukanlah korban pertama. Soalnya ada lukisan wanita yang dilihat Baba saat masuk ke hotel itu. Bisa aja wanita tersebut adalah korban dari hotel itu sebelumnya. Dan mungkin gini aja ya guys pembahasan film kali ini. Tinggalkan komentar kalian untuk video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.